Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormatin Bapak Ibu Asesor. Saya doakan semoga Bapak Ibu Asesor selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mohon izin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Heri Kurniawan, dosen program studi sistem komputer di Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar Internet of Things. Mata kuliah ini berada di semester 2 dengan bobot 2 SKS. Pengantar Internet of Things adalah salah satu disiplin ilmu dalam bidang teknologi informasi yang bertujuan untuk memahami, menganalisa, mengevaluasi, dan merancang proyek berbasis Internet of Things. Dengan mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memiliki keterampilan seperti yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep kerja, arsitektur, dan infrastruktur dari Internet of Things. Yang kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi penerapan perangkat Internet of Things di berbagai bidang. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat desain proyek perangkat berbasis Internet of Things. Dan dengan mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memiliki pengetahuan seperti yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi, evolusi, dan konsep kerja dari Internet of Things. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan arsitektur dan infrastruktur dari Internet of Things. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengetahui jenis-jenis sensor yang ada di Internet of Things. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pemrosesan data yang ada di Internet of Things. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan security dan privasi dari Internet of Things. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan penerapan teknologi Internet of Things di berbagai bidang. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama satu semester. Dan berikut ini adalah topik-topik yang akan saya bahas dalam proses perkuliahan mata kuliah pengantar Internet of Things. Yang pertama adalah pengenalan Internet of Things, kemudian evolusi dan perkembangan Internet of Things, arsitektur dan infrastruktur Internet of Things, kemudian analisa proses data Internet of Things, kemudian security dan privasi Internet of Things, dan model penerapan Internet of Things di berbagai bidang. Ada beberapa teknik pembelajaran yang saya gunakan selama saya mengajar di mata kuliah pengantar Internet of Things ini. Yang pertama yaitu dengan teknik ceramah dengan memberikan penjelasan tentang materi perkuliahan. Yang kedua, saya memberikan sesi tanya jawab seputar materi yang sudah saya jelaskan agar proses perkuliahan menjadi lebih interaktif ataupun dua arah. Yang ketiga, diskusi di dalam kelas. Nah, untuk teknik ini tidak hanya diskusi tentang materi yang sudah saya berikan, tetapi juga bisa membahas tentang isu-isu perkembangan dari teknologi, terutama teknologi Internet of Things. Nah, dalam proses tanya jawab dan diskusi, saya biasanya mempersilahkan mahasiswa untuk dapat mengajukan diri, karena saya yakin dengan cara seperti ini akan dapat membentuk karakter dan mental mahasiswa yang kuat dan berani. Dalam proses evaluasi hasil belajar, selain tugas individu, saya juga memberikan tugas berkelompok dengan harapan nantinya dapat melatih mahasiswa dapat bekerja sama dan saling berkomunikasi di dalam sebuah tim. Di pertemuan pertama, saya biasanya menjelaskan tentang kontrak kuliah yang disepakatin antara saya sebagai pengajar dan juga dengan mahasiswa. Nah, dalam kontrak kuliah tersebut, saya juga menjelaskan tentang sistem penilaian kepada mahasiswa agar nantinya mahasiswa dapat mempersiapkan diri terhadap proses penilaian selama satu semester di mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar Internet of Things. Adapun komponen penilaiannya yaitu yang pertama etika dan kehadiran sebanyak 10%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 30%, dan ujian akhir semester sebanyak 40%. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pengantar Internet of Things secara offline yang dilakukan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan lanjut pertemuan di pertemuan yang kedua. Kalau di pertemuan pertama kemarin saya sudah sampaikan tentang RPS, kontrak kuliah, dan sistem penilaian dari mata kuliah kita. Oke, sudah paham semuanya ya?
Jadi harapannya mata kuliah ini teman-teman bisa dapat nilai yang bagus karena sudah tahu sistem penilaiannya. Jadi tidak ada pertanyaan di akhir dari perkuliahan kita. Oke? Di pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang definisi dari IoT, kemudian evolusi dari IoT, dan konsep kerja IoT. Oke? Tanpa kita sadari sebenarnya kita sekarang sudah hidup berdampingan dengan IoT. Ya, sudah sangat dekat. Tapi mungkin secara definisi mungkin ada beberapa yang belum. Jadi kalau dari definisi, IoT adalah sebuah konsep bagaimana meningkatkan, memperbanyak konektivitas internet. Kalau awal-awal mungkin orang perangkat yang bisa terkoneksi dengan internet mungkin hanya ada dua. Yang pertama laptop ataupun komputer, dan satu lagi ya HP. Mungkin hanya dua itu. Awal-awal ketika internet mulai berkembang, hanya dua itu perangkat yang bisa terkoneksi dengan internet. Laptop atau PC dan HP ataupun smartphone. IoT datang untuk meningkatkan penggunaan konektivitas internet. Jadi sekarang tidak hanya dua perangkat lagi, tidak hanya komputer dan HP saja yang bisa terkoneksi dengan internet. Ada banyak. Itulah bisa disebut dengan things. Apa saja? Things itu di sini itu subjek. Bisa apa saja? Bisa benda, bisa perangkat. Yang ditanamkan program, ditanamkan sensor ataupun microcontroller di dalamnya sehingga bisa kita mengendalikan, kita bisa berinteraksi, berkomunikasi, dan kita bisa monitoring. Itulah definisi dari IoT. Sampai di sini bisa dipahami definisi IoT? Bisa ya? Oke. Sampai di sini sudah dapat gambaran perangkat IoT yang sudah kalian tahu? Smart CCTV, Pak. Ya, itu dia. Contoh yang mungkin sudah semakin banyak digunakan sekarang di rumah bahkan itu adalah smart CCTV. Ya, bagaimana kita bisa mengakses, memonitor, mengendalikan CCTV dari jarak jauh. Nanti saya demonstrasikan bagaimana caranya dan bagaimana cara kerjanya. Oke, kita lanjut. Lanjut. Oke. Semangat. Oke. Jadi kapan sebenarnya IoT itu mulai dikembangkan? Ya. Kalau dari definisi tadi bahwa IoT itu harus terhubung dengan internet. Kalau tidak ada internet berarti namanya bukan Internet of Things ya. Sudah pasti dia butuh internet. Oke. Nah, infrastruktur pertama yang dibutuhkan dari IoT itu sudah ada dari tahun 1969. Internet 1969 itu sudah ada internet. Walaupun dulu mungkin konektivitasnya masih terbatas. Tapi sekarang sudah semakin berkembang. Internet sudah di mana-mana. Bahkan kita sudah sangat tergantung dengan internet. Oke. Itu awal mula dari adanya IoT, pasti dari internetnya dulu, karena infrastruktur pendukungnya harus ada, yaitu internet. Oke, barulah di tahun 1999 IoT mulai diperkenalkan oleh Kevin Aston, ya, oleh Kevin Aston. 1999, kalau bisa kita lihat 1999 itu sebenarnya IoT ini masih baru, bidang komputer yang masih baru dibandingkan dengan AI misalnya, dibandingkan dengan jaringan tadi 1969 ya, SPK itu jauh lebih dulu ada, sementara IoT itu baru 1999. Tapi kita sekarang sudah merasakan perkembangan yang sangat pesat dari IoT ya, perkembangannya sangat pesat. Itu kenapa? Karena jaringan internetnya sudah mulai berkembang, sudah sangat berkembang sekarang. Di desa-desa pun sekarang sudah ada internet. Seluruh dunia kita sudah terhubung dengan internet. Jadi kenapa itulah sekarang IoT itu sangat berkembang. Oke? Dapat ya? Tapi ternyata bukan cuma internet yang buat IoT itu sangat berkembang. Internet oke,
Memang dia infrastruktur yang dibutuhkan dalam IoT. Dalam membangun perangkat IoT butuh internet, wajib. Tapi ternyata IoT itu sangat dibutuhkan di dunia industri. Oke? Di dunia industri. Kita mengenal revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Sekarang kita ada di 4.0. Ada di sini ya. Oke? Di mana di industri 4.0 itu pilar utamanya adalah IoT. Mesin sudah otomatis di industri 3.0. Mesin industri itu sudah otomatis semuanya. Tapi belum bisa dikendalikan dari jarak jauh, belum bisa dimonitor dari jarak jauh. Ya. Dengan adanya IoT, masuklah industri 4.0 mulai 2011. Mesin industri perangkat itu semua bisa dikendalikan dari jarak jauh. Sudah otomatis bisa dikendalikan dari jarak jauh, dimonitor dari jarak jauh. Itulah kenapa IoT sangat berkembang. Meskipun baru ada di tahun 1999. Ya, dapat ya? Karena internetnya semakin berkembang, kemudian memang IoT dibutuhkan di bidang industri. Dan sekarang IoT tidak hanya di bidang industri. Di dekat kita, di rumah kita sekarang sudah ada IoT. Karena memang penerapannya sudah semakin berkembang. Oke? Itu tadi pilar utama dari perkembangan IoT ataupun sejarah dari IoT, ya. Dari internetnya, kemudian 1999 mulai dikembangkan atau mulai dikenalkan namanya IoT. Oke, dapat ya? Nah, cara kerja dari IoT, ya. Jadi IoT itu ada sebuah perangkat. Kalau mesin itu ya ada mesin. Ditanamkan sebuah program yang terstruktur, yang ada perintah argumen-argumen di dalamnya. Ya, jadi dia harus ada argumen-argumen perintah di dalam program itu. Oke. Lalu program itu ditanamkan di dalam sensor, microcontroller ataupun chip. Itu nanti kita akan pelajari apa aja sensor-sensor yang dibutuhkan di dalam membuat IoT di pertemuan berikutnya. Ya, cara kerjanya seperti itu. Jadi ada sebuah perintah program argumentasi yang ditanamkan ke sensor, chip, IoT, lalu terhubung dengan internet dan ada device-nya. Oke, ini lebih mudah kita memahaminya. Jadi perintah program tadi ditanamkan ke sensor atau perangkatnya, lalu internet untuk menghubungkannya, lalu ada proses data, ya, dimulai dari memanggil data, mengolah data, dan menampilkan data. Ya, itu juga butuh koneksi internet. Di sini kita kenal namanya ada cloud dan server. Ya, data yang diproses oleh IoT itu biasanya tersimpan di server ataupun di cloud. Oke, baru ada dashboard ataupun aplikasi. Kalau IoT yang sering kita lihat yang mungkin dekat dengan kita, yang smart home, itu mungkin ada aplikasi di HP, ya kan? Pasti ada aplikasinya. Misalnya Bardi. Dashboardnya apa? Aplikasinya. Aplikasi Bardi yang ada di HP, di Android, dan juga di iPhone. Ada juga nanti mungkin yang perangkatnya itu berbasis web, jadi dari desktop kita bukanya. Oke, itu dari dashboardnya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Nah, penerapan dari IoT. Tadi saya sudah bilang bahwa penerapan IoT sudah berkembang tidak hanya di industri, tidak hanya di mesin-mesin industri, tapi sudah semakin banyak berkembang. Ya, ada untuk home, smart home, ada transportasi, kemudian ada industrial, kesehatan, dan lain-lain. Sekarang sudah banyak. Ada yang sudah punya perangkat IoT di rumah? Kalau mikrotik itu perangkat IoT nggak? Mikrotik itu kan jaringannya.
Tapi kalau untuk perangkatnya ataupun produk IoT-nya beda lagi. Misalnya tadi Smart CCTV. Ya, Smart TV. Terus kalau di rumah mungkin ada pengatur suhu yang bisa menghidupkan AC, mematikan AC dari jarak jauh. Gitu dia. Nah, ini contoh, saya demokan. Contoh penerapan dari IoT Smart CCTV, ya. Kebetulan saya ada satu Smart CCTV di rumah. Jadi dengan IoT kita bisa memonitor, mengendalikan ya CCTV yang ada di rumah dari sini. Oke, dapat ya? Jadi ada perangkatnya CCTV di rumah. CCTV-nya itu ditanamkan chip program supaya dia bisa membaca perintah yang nanti bisa kita akses dari jarak jauh. Itulah dia IoT. Ini contohnya. Oke. Jadi di sini kita bisa melihat, kita bisa monitor, kita bisa mengatur gambarnya, resolusinya, mutar CCTV-nya bagaimana posisinya. Oke. Nah, aplikasi ini itulah tadi dashboard. Dashboard kita untuk mengakses interface dari IoT. Ini dia aplikasi ini. Oke, dapat ya? Nah, ada juga lampu yang bisa kita hidupkan, matikan dari jarak jauh. Iya, dari HP. Itu ada Hanox juga ada, Philips ada. Sekarang semua sudah seperti itu, sudah IoT semuanya. Tapi HP kita memang harus ada koneksi internetnya. Dan CCTV-nya itu juga harus terkoneksi dengan internet. Itu dia. Kita masuk ke bagian penerapan dari IoT. Ada banyak bidang ya, perkembangan IoT sudah semakin banyak digunakan. Ada dari mulai smart home, industri, transportasi, smart city juga ada. Jadi kalau pembuatan IoT itu sekarang sudah bukan lagi sebagai produsen yang membuat. Bahkan kita sebagai seorang pribadi ataupun kita yang orang yang bisa programmer, bisa elektronika, itu kita bisa membuat IoT sendiri. Contohnya apa? Banyak peternakan itu sudah menggunakan sistem IoT. Misalnya untuk penyiraman tanaman secara otomatis bisa dikendalikan dari rumah, bisa dicek lahannya, tanahnya apakah sudah kering atau belum. Kalau masih kering, dia bisa lakukan penyiraman dari rumah, bisa dipencet dari rumah, bisa mengawasi tanaman dari rumah. Begitu juga dengan peternakan. Jadi IoT itu sudah semakin berkembang dan sudah semakin banyak bidang bisa memanfaatkan IoT. Contohnya lagi yang baru-baru kemarin booming itu ada dari kepolisian, namanya tilang etle, tahu ya? Yaitu tilang secara otomatis di jalan, itu juga menggunakan IoT. Jadi di jalan itu ada kamera, ya, namanya kamera etle, electronic system. Kamera yang si pengendara yang melanggar aturan itu tadi, itu langsung dikirimkan ke pusat data melalui koneksi internet. Nah, itu juga salah satu dari IoT. Kemudian kalau di transportasi, ada mungkin untuk sistem parkir kendaraan, ada bisa untuk mengecek kondisi kesehatan kendaraan, yang bisa kita cek nanti masuk ke HP kita bahwa kondisi kendaraan kita itu misalnya butuh diservis, atau sudah seharusnya ganti oli. Itu juga bisa pakai IoT. Dan masih banyak lagi. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nanti juga ada project juga tentang masing-masing bagian dari IoT. Ya, kita bahas nanti misalnya smart city. Smart city itu saya rasa masih sangat menarik untuk kita bahas. Ada banyak bidang smart city yang bisa diterapkan oleh IoT. Misalnya untuk lampu jalan, kemudian untuk parkir, e-parkir, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Jadi berdasarkan riset dari Oracle, pada tahun 2020 itu sudah ada 10 miliar perangkat IoT. 2020. Ya, kita lihat begitu perkembangan sangat cepat. Dan di 2025 itu akan menjadi 22 miliar perangkat IoT. Jadi bidang IoT, bidang yang sebenarnya belum lama, tadi tahun berapa? 1999.
ya. Bahkan masih banyak bidang komputer lain yang lebih dulu, tapi perkembangannya kalah dibandingkan IoT. Jadi kalau teman-teman mahasiswa mau mendalami suatu bidang komputer, mungkin bisa salah satunya adalah IoT. Ada juga beberapa mahasiswa saya tugas akhirnya itu sudah mulai membuat IoT. Misalnya sistem penyiraman air otomatis, pintu otomatis gitu, dan lain-lain. Oke? Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Tadi ada banyak bidang perkembangan dari IoT. Di berbagai lini ada banyak IoT yang sudah tercipta, ya. Dari industri, pertanian, peternakan, semuanya juga ada. Tapi saya mau ngambil contoh, itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sini saya kasih contoh yang dekat dengan kita, yaitu smart home, ya. Ada dari stream, termostat itu suhu, yang tadi saya bilang AC, kemudian security keamanan bisa dari CCTV tadi, kemudian speaker, kita bisa mengakses speaker, bisa menghidupkan speaker dari jarak jauh, bisa hanya dengan perintah suara juga bisa, itu juga IoT. Lighting, lampu, dan untuk kesehatan. Ini yang dekat dengan kita, yaitu smart home. Oke. Di sini saya mau kasih tugas buat teman-teman semua. Saya kasih tugas di sini. Silakan cari perangkat IoT dari smart home ini. Cari perangkatnya, misalnya dari smart CCTV, ya kan? Perangkatnya apa? Misalnya namanya Bardi apa? Kemudian silakan lakukan analisa bagaimana cara kerjanya. Mulai dari cara aksesnya, kemudian aplikasi yang digunakan apa, bisa digunakan di Android dan iOS gitu. Ya, silakan deteksi, cari perangkat IoT, smart home, khusus smart home dalam tugas ini. Silakan lakukan analisa cara kerjanya dan fungsinya bagaimana. Oke, nanti untuk tugasnya silakan di-upload di e-learning. Jadi di e-learning juga saya sudah masukkan bahan ajar yang lebih lengkap. Kemudian ada, kalau kita nanti mau diskusi tambahan, boleh juga dari e-learning. Dan nanti upload tugasnya di e-learning. Oke, sekarang kita masuk diskusi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Nagil. Kalau misalnya kita sendiri bisa membuat IoT nggak, perangkat IoT? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi kita bisa membuat perangkat IoT sendiri sekarang, karena beberapa peralatan yang dibutuhkan seperti sensor itu sudah bisa dengan mudah kita dapatkan dan murah. Kalau nggak salah itu ya, ada beberapa perhitungan budget kalau membuat CCTV, smart CCTV sendiri itu budgetnya cuma 1 juta. Dan kebetulan saya juga sedang membuat penelitian yang akan saya tuliskan jadi buku juga, yaitu membuat pintu berbasis IoT. Nanti kalau sudah siap, nanti saya kasih ke kalian semua. Jadi pertanyaannya bagus, apakah kita bisa buat smart IoT sendiri? Itu jawabannya pasti bisa. Dan itu juga bisa nanti jadi tugas akhir kalian. Oke, bisa? Dapat? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Nah, jika kita tidak ada akses ke internet, itu berarti perangkat IoT itu sangat tidak bisa kita gunakan atau bagaimana? Iya, karena memang wajibnya itu ada internet. Namanya juga Internet of Things ya. Jadi kalau tidak ada koneksi internet, ya nggak bisa kita apa-apain. Tidak bisa kita apa-apain. Tapi mungkin dia masih bisa berfungsi. Misalnya smart CCTV tadi ya, itu dia masih bisa menjadi CCTV bekerja seperti biasa, cuman tidak bisa kita akses dari jarak jauh. Iya, kita tidak bisa monitor dari jarak jauh dari HP karena WiFi-nya mati gitu. Tapi dia masih tetap bisa bekerja secara sendiri, tidak berbasis IoT. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan, tugasnya atau yang lain? Tugasnya sendiri atau? Oh ya, itu untuk tugasnya saya rasa sendiri aja deh. Jadi silakan masing-masing buat cari perangkat IoT, smart home, kemudian dilakukan analisa. Nanti laporannya silakan kirimkan di e-learning. Oke semuanya, terima kasih yang sudah datang hari ini di pertemuan kedua hari ini. Terima kasih yang sudah datang tepat waktu, sudah datang dengan semangat. Sampai jumpa lagi nanti di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas tentang arsitektur IoT dan pengenalan sensor-sensor IoT. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah cuplikan cara saya mengajar kepada mahasiswa di kelas pada mata kuliah pengantar Internet of Things. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.